Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Shirley Aunika dengan NIM 230201191300097 dari kelas Teknologi Pangan A. Di kesempatan ini, aku akan melakukan uji hedonik atau uji kesukaan dari berbagai produk di bawah ini. Yang pertama yaitu ada snack varian rumput laut dari merek Citato, Taro, serta Kotabi yang mana memiliki rasa gurih atau rasa kelima yaitu umami. Kemudian yang kedua yaitu ada produk kemasan teh dari merek teh botol Fresti, kemudian ada teh kotak yang memiliki cita rasa yang manis. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari keju dari berbagai merek Mac, Kraft, serta ada Procis yang memiliki rasa yang asin. Kemudian yang keempat yaitu ada kopi bubuk dari merek Kapal Api, Nescafe, serta kopi luwak yang memiliki cita rasa yang pahit. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu ada dari jeruk-jerukan seperti lemon, jeruk nipis, serta ada jeruk limau yang memiliki rasa yang asam. Oleh karena itu, di sini aku akan menguji tingkat kesukaanku terhadap berbagai produk di bawah ini berdasarkan analisa sensoris dari warna, rasa, serta aromanya. Uji hedonik atau uji kesukaan merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk, serta untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen dari suatu produk. Sedangkan prinsip dari uji hedonik ini adalah penulis akan memberikan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya dari suatu produk yang dinilai, di mana tingkat kesukaannya bisa dijabarkan dengan skala hedonik seperti sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, sangat tidak suka, dan juga lain-lain. Nah, selain itu aku juga udah menyiapkan air putih sebagai penetralisir indera pengecap, di mana nanti akan diminum saat pergantian pencicipan produk satu ke produk yang lainnya. Lalu, aku juga sudah menyiapkan formulir uji hedonik, dan nanti aku akan mengisikan hasil dari penilaian kesukaanku terhadap masing-masing produk, yang mana terdiri dari aspek warna, rasa, serta aroma. Oke, langsung aja kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu dari uji hedonik produk keju. Nah, setelah tadi mencicipi keju slice dari beberapa merek, yang menurut aku dari segi rasa yang pertama itu adalah dari kode 397. Kenapa? Karena rasanya ini dia nggak terlalu asin, namun juga menghasilkan rasa yang lembut gitu, lembut susu dan lembut asin keju. Sedangkan untuk yang kode 235 dan 412, menurut aku ini terlalu asin dan untuk teksturnya ini terlalu lembek ketika kita mencoba di mulut gitu. Sedangkan kalau untuk 397 ini teksturnya ini dia lebih sedikit padat gitu ya daripada yang 235 dan 412. Jadi ketika di mulut ini tidak terlalu lumer. Jadi untuk tingkat keasinan yang 235 dan 412 ini kan terlalu asin. Jadi apabila terlalu lumer di mulut itu juga terlalu jadinya asin banget gitu. Sedangkan yang 397 ini menurut aku asinnya ini sudah cukup pas untuk aku. Dan untuk aromanya ini kurang lebih sama semua sih, aroma asam asin keju kayak gitu. Namun untuk warnanya aku lebih menyukai warna keju yang kode 412 karena dilihat ini dia memiliki warna yang lebih kuning gitu, lebih kuningnya tuh kuning gimana ya, pokoknya kuning lah. Kalau yang 412 dan juga 235 ini 397 dan 235 ini dia lebih pucat, sedangkan yang 412 dia ini lebih kuning seperti itu. Bahan dasar dari pembuatan keju ini adalah susu, di mana lemak dalam susu memiliki peranan penting dalam pembentukan cita rasa, aroma, serta tekstur pada keju. Semakin tinggi kadar lemak pada susu dalam pembuatan keju, maka keju yang dihasilkan ini akan semakin lembut, kemudian harum, dan memiliki visual yang menarik. Sebaliknya, jika kadar lemak pada pembuatan keju ini rendah, maka akan menghasilkan keju yang keras serta berwarna agak pucat. Diketahui, rasa asin pada keju ini berasal dari bahan bakunya yaitu susu, di mana susu ini memiliki rasa yang agak asin berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya dalam susu. Selain itu, dalam masing-masing kemasan keju slice ini mencantumkan komposisi garam di dalamnya, sehingga menciptakan rasa yang lebih asin gitu dari setiap produk. Selanjutnya adalah produk kedua yaitu dari snack varian rumput laut. Yang pertama ini ada dari 214, kemudian ada 349, serta ada 682.
setelah mencicipi dari sampel snack varian rumput laut ini, menurut aku untuk rasa rumput laut atau rasa gurihnya itu paling dapat adalah di kode yang 682, di sampel 682. Karena kalau untuk yang sampel 214 ini dia memiliki rasa yang asin dan gurih saja gitu, dan untuk rasa rumput lautnya ini kurang. Kemudian yang untuk 349 ini malah menurut aku dia terlalu over rumput laut gitu. Jadi rumput lautnya ini sangat kuat dan menurut aku kelihatan banget terlalu sintetik kayak gitu. Kalau untuk yang 682 ini menurut aku cukup pas dari segi rasanya. Jadi tidak terlalu berlebihan untuk rumput lautnya, namun juga tetap rasanya asin dan juga gurih. Dan untuk warnanya sebenarnya ini berbeda-beda ya, karena untuk warnanya sendiri kan ini dari berbeda produk, hanya variannya saja yang sama yaitu rumput laut. Kemudian untuk aromanya sebenarnya kalau untuk aroma sih kurang lebih juga sama saja gitu ya, tapi seperti tadi balik lagi ke rasa, ini rumput lautnya terasa sangat kuat gitu, sedangkan yang ini aromanya aroma lebih ringan gitu, lebih ringan dan tidak begitu terasa rumput lautnya. Nah kalau untuk yang 682 ini dia rasanya gurih dan tetap berasa rumput laut seperti itu. Dan untuk overallnya aku lebih menyukai di yang kode 682 karena memiliki rasa gurihnya yang pas, serta rasa asinnya tidak terlalu kuat, serta rumput lautnya ini juga tidak terlalu kuat. Jadi nah, rasa dari tiap produk varian rumput laut ini yang di-highlight adalah rasa umami, di mana rasa umami ini merupakan rasa kelima setelah manis, asin, pahit, dan juga asam, yang dikenal sebagai rasa gurih yang dapat diperoleh dari rumput laut. Aroma yang dihasilkan itu adalah aroma khas rumput laut, di mana pada cita atau light atau pada kode yang 682 ini menunjukkan komposisi bubuk rumput laut terbanyak yaitu 8% dibandingkan merek yang lainnya. Selanjutnya, produk ketiga yaitu dari teh kemasan. Setelah tadi aku mencicipi dari berbagai produk teh kemasan ini, untuk rasanya dari yang paling aku suka adalah di kode 296. Kenapa? Karena kalau dibandingkan nih untuk yang 472 ini, yang sampel ini itu rasanya tidak semanis yang 296, dan yang paling aku tidak suka ini adalah aftertaste-nya menjadi pahit gitu. Kalau kayak kita minum teh tapi tanpa gula gitu, aftertaste-nya pahit. Kalau ini aftertaste-nya tidak terlalu pahit, ya masih manis gitu. Dan untuk yang 651 ini rasanya menurut aku terlalu melati tapi yang sintetik gitu loh. Rasanya terlalu melati gitu loh. Terus untuk warnanya yang paling tergelap itu adalah dari yang 651 ini. Dibandingkan nggak kelihatan, tapi intinya yang paling gelap adalah yang 651 ini. Dan kemudian untuk aromanya, seperti tadi aku bilang kan yang 651 ini adalah aromanya rasanya melati banget kan. Jadi aroma yang paling harum dan yang paling aku suka adalah yang 651. Tapi untuk rasanya tadi aku tetap suka yang 296 karena menurut aku untuk aroma melatinya itu tidak terlalu kuat, dan juga untuk manisnya pas dan juga tidak terlalu pahit. Jadi ini adalah teh yang paling aku suka. Dan untuk yang 472 tadi aromanya tidak terlalu melati juga, namun seperti teh biasa. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa yang ditambahkan dalam produk teh kemasan, maka kadar gula total dalamnya juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan sukrosa yang ditambahkan ini mudah terhidrolisis oleh panas. Sukrosa yang ditambahkan dalam teh kemasan dilarutkan dalam air panas, sehingga sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut sebagai gula invert. Seperti tadi yang sudah aku bilang bahwa pada sampel 472 ini memiliki aftertaste yang pahit atau sepat, di mana aftertaste ini merupakan rasa yang muncul setelah makanan atau minuman habis di dalam mulut.
Aftertaste yang sempat pada teh diakibatkan oleh kandungan teanin pada teh hijau. Untuk warna teh yang gelap itu dapat diakibatkan karena proses penyangraian teh yang mengakibatkan degradasi klorofil menjadi viofitin sehingga menghasilkan teh yang berwarna lebih gelap. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba dari kopi bubuk. Sebenarnya aku agak deg-degan nih guys nyobain kopi bubuk ini karena ini kan tanpa gula ya, jadi pasti rasanya akan sangat pahit. Oh ya, by the way, ini kopinya aku seduh dengan takaran yang sama ya, yaitu dengan 1 sendok kopi bubuk, kemudian dengan penambahan air panas 200 ml. Oke, setelah tadi aku nyobain beberapa sampel dari kopi seduh ini, yang menurut aku memiliki rasa kepahitan paling tinggi adalah dari sampel 825. Dilihat juga ini memiliki kepekatan atau warna yang paling gelap daripada sampel-sampel yang lainnya. Kemudian untuk yang sampel 139 dan 473 bukan berarti tidak pahit, namun tingkat kepahitannya lebih rendah daripada 825. Kalau diurutkan, yang paling pahit adalah dari sampel yang ini, kemudian yang 473, kemudian dan juga 139. Terus untuk tingkat kesukaannya, untuk rasa, aku paling suka adalah dari sampel 139. Karena dari rasanya itu, dia pahitnya itu tidak terlalu pahit sekali gitu di tenggorokan. Kemudian untuk 473, ini pahitnya lebih pahit gitu lah daripada yang 139. Jadi itu namanya juga tingkat kesukaan ya. Jadi kalau untuk aku sendiri sukanya 139. Untuk aromanya juga sama seperti yang 825 ini, dia aroma lebih pahit. Tapi untuk aromanya ini aku malah paling suka itu yang 825 karena dia seperti menggambarkan, mendefinisikan kopi banget gitu. Harum terus asam gitu, harum asam terus wangi seperti itu. Rasa yang khas pada kopi yaitu adalah rasa pahit. Rasa pahit ini diperoleh karena adanya kandungan kafein yang terdapat dalam kopi. Kafein ini dapat memberikan rasa pahit pada kopi bubuk serta memberikan aroma yang wangi saat diseduh. Warna gelap pada kopi dipengaruhi oleh lamanya proses penyangraian, di mana pada umumnya tingkat penyangraian adalah pada tingkat medium dark yang memiliki rasa kopi yang pekat, warna yang lebih gelap, serta rasa dan aroma yang lebih teridentifikasi. Tapi kita udah sampai ke percobaan produk terakhir, yaitu dari produk jeruk. Yang pertama aku akan mencoba dari sampel 595. Setelah aku mencicipi beberapa jenis jeruk yang menurut aku memiliki rasa yang paling asam atau kecut adalah dari sampel 595 yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini 817. Dan yang paling bisa diterima di aku untuk bisa dikonsumsi itu adalah yang 326. Jadi sebenarnya pada dasarnya jeruk-jeruk ini tuh tidak untuk dikonsumsi secara langsung ya guys. Ini tuh biasanya untuk tambahan makanan atau minuman seperti itu. Dan untuk rasanya sendiri menurut aku yang sampel 326 ini memiliki rasa asam atau kecut yang masih bisa diterima atau masih bisa dikonsumsi seperti itu. Kalau untuk yang 817 dan 595 ini menurut aku tipikal jeruk yang memang harus ditambahkan ke sebuah produk lain atau minuman atau makanan seperti itu. Makanya untuk aromanya malah aku paling suka adalah dari yang sampel 595. Ini memiliki aroma yang paling segar daripada jeruk-jeruk yang lainnya. Dan malah dari yang yang sampel 326 ini memiliki aroma yang tidak terlalu asam dan jadi menjadikan ini tuh tidak terlalu segar gitu. Ini paling segar sih. Ya. Rasa asam pada masing-masing jeruk ini berasal dari kandungan asam organik yang terkandung dalam jeruk, yaitu asam sitrat, di mana asam sitrat yang terkandung dalam masing-masing jeruk ini memiliki konsentrasi yang tinggi. Asam sitrat dapat ditemui dalam jeruk nipis, jeruk lemon, maupun jeruk limau dengan konsentrasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi keasamannya. Seperti penelitian dalam Cindramayu dan Handayani 2019 bahwa penambahan jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk limau pada suatu produk menunjukkan hasil bahwa penambahan jeruk limau ini memberikan penurunan pH yang signifikan, yang artinya keasaman pada jeruk limau merupakan keasaman yang paling tinggi dibandingkan jeruk-jeruk yang lainnya.
Untuk kandungan asam sitrat dalam setiap jeruk ini memiliki keasaman atau asam sitrat yang berbeda-beda, di mana dari yang terendah yaitu terdapat pada jeruk lemon. Jeruk lemon mengandung asam sitrat sebanyak 5 hingga 6%. Kemudian untuk jeruk nipis itu mengandung sekitar 7 hingga 8%. Kemudian untuk jeruk limau memiliki asam sitrat atau keasaman yang paling tinggi yaitu sekitar 8%. Nah, selanjutnya untuk aroma pada masing-masing jeruk ini memiliki aroma yang sama-sama khas jeruk, di mana jeruk nipis memiliki cita rasa yang khas dan aroma yang asam dan menyegarkan. Untuk aroma jeruk lemon yaitu memiliki aroma yang khas segar dan juga kuat, di mana pada kulitnya ini mengandung minyak asiri yang bersifat volatil. Kemudian untuk jeruk limau memiliki cita rasa yang khas dan juga sedikit pahit, yang mana terdapat juga aroma yang segar. Berikut adalah masing-masing formulir uji hedonik dari masing-masing produk. Seperti tadi sudah ada keju slice, kemudian ini jeruk, ada teh kemasan, kopi hitam bubuk, snack varian seaweed atau rumput laut, dan ini adalah keterangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi uji hedonik antara lain jenis kelamin, usia, kondisi fisiologis, psikologis, dan faktor genetik. Berdasarkan uji hedonik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing produk memiliki cita rasa yang khas dan spesifik, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. And that's all from me. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!